Halo semuanya, saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini memutuskan untuk melakukan penyamaran demi bisa memasuki aliansi Dosian. Tentu saja tujuan Xiao Yan adalah untuk menjarah tubuh-tubuh dari yang mulia yang telah ditemukan oleh orang-orang dari aliansi Dosian. Xiao Yan juga pada saat ini memahami bahwa identitas Xiao Yan terlalu sensitif dan Xiao Yan harus dijaga kerahasiaannya. Dengan kata lain, tidak boleh ada orang terkecuali Yang Mulia Ratu dan senior-senior dari kuil kuno yang mengetahui identitas Xiao Yan. Jika terjadi kecerobohan dan begitu terjadi kecelakaan dan kebocoran rahasia Xiao Yan segera terungkap, maka Xiao Yan benar-benar akan segera berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Selain itu, selama periode waktu ini nama Xiao Yan juga untuk sementara benar-benar telah menghilang di langit 3000 alam. Semua orang juga telah mengira bahwa Xiao Yan telah terjatuh dan mati akibat serangan yang dilancarkan oleh aliansi Dosian. Xiao Yan pada saat ini juga berpikir bahwa periode waktu ini hanya dapat dianggap sebagai pengasingan dan latihan keras Xiao Yan. Pada akhirnya setelah 10 hari persiapan semuanya telah disiapkan, ada juga mayat dengan kunci emas yang diikatkan di tubuh mayat tersebut. Meskipun daging dan darahnya sudah benar-benar mengering, tetapi jiwanya pada saat ini masih tetap terlihat. Pada saat ini di bukit belakang aula utama telah berdiri sang ratu saudara senior Keyun dan saudara keenam Liuer. Semuanya telah menyiapkan semua bahan yang dibutuhkan untuk Xiao Yan. Sang ratu pada saat ini memandangi tubuh yang diikat dengan rantai emas di hadapan Xiao Yan. Dirinya berkata perlahan bahwa orang ini adalah anggota aliansi Dosian selama hidupnya. Kekuatannya berada di tahap menengah Dosian bintang 8 dan kekuatan ini sangat dekat dengan milik Xiao Yan. Selain itu dirinya juga seorang alkemis semasa hidupnya dan memiliki kecocokan yang mirip dengan aura Xiao Yan. Dengan cara ini akan lebih mudah untuk menyesuaikan Xiao Yan sehingga efek dari kedua aura tersebut akan menjadi lebih sempurna. Kemungkinan untuk mencari kekurangan hal ini benar-benar akan menjadi lebih kecil. Xiao Yan pun memandangi mayat yang berada di hadapannya yang telah mengering dengan ekspresi serta penampilan yang tidak dapat dilihat. Namun tingginya memang mirip dengan Xiao Yan dan memiliki jejak atribut api di dalam auranya. Xiao Yan pun sedikit mengangguk sementara Yang Mulia Ratu kembali mulai menjelaskan kepada Xiao Yan. Yang Mulia Ratu berkata bahwa namanya adalah Xiao Feng dan dirinya adalah orang yang rendah hati dan jujur. Kekuatannya tidak terlalu kuat tetapi dirinya dikirim ke garis depan pertempuran. Dengan begitu dapat dilihat bahwa perlakuan aliansi Dosian kepadanya sangat luar biasa. Tetapi meskipun begitu sungguh sangat malang karena bahkan sampai saat ini masih ada banyak kebencian yang kuat dan berkepanjangan di dalam jiwanya. Setelah itu Yang Mulia Ratu pun segera memerintahkan Keyun untuk lepas segelnya agar Xiao Yan bisa memperhatikannya. Keyun pun segera merubah segel di tangannya dan segera kunci emas yang mengikat mayat tersebut terbuka. Mata mayat itu tiba-tiba terbuka dan pupilnya yang tenggelam pada saat ini memancarkan kebencian yang sangat kuat. Xiao Yan pun memandang ke arah mayat yang pada saat ini berontak dan berusaha untuk melepaskan diri. Xiao Yan pada saat ini langsung bertanya apakah dirinya memiliki sebuah keluhan. Mayat itu pun seketika tertawa dan berkata bahwa dirinya tidak akan menyerah. Mendengar hal tersebut Xiao Yan berkata dengan serius kepada mayat tersebut karena dirinya pada saat ini sudah mati. Sebaiknya dirinya mengungkapkan keengganannya dan Xiao Yan akan membantunya. Mayat itu pun segera berteriak bahwa dirinya pada saat ini benar-benar tidak rela. Dirinya jelas sangat kuat dan berbakat tetapi mengapa pada saat itu dirinya benar-benar dicampakkan. Mayat itu terus berteriak-teriak sementara Xiao Yan pada saat ini segera menyadari sesuatu. Xiao Yan menyadari tampaknya banyak kekecewaan yang pada saat ini dialami oleh mayat tersebut. Xiao Yan pada akhirnya sedikit merenung sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera melangkah maju dan mengulurkan kedua tangannya. Xiao Yan lanjut menekan telapak tangannya ke kepala si mayat. Xiao Yan pada saat ini segera memejamkan matanya dan kebencian yang bertahan lama pada saat ini langsung melekat kepada Xiao Yan. Yang Mulia Ratu, Keyun dan Liuer pada saat ini juga sedikit terkejut di dalam hati mereka.
Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan melakukan pendekatan seperti itu, dan pendekatan seperti ini juga memiliki sedikit resiko. Jika saja Xiao Yan terlalu lama melakukan hal ini, maka kebencian itu akan tertinggal di diri Xiao Yan. Dengan begitu maka sifat Xiao Yan juga akan sedikit berubah, dan hal itu benar-benar akan sangat sulit untuk diatasi. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih dengan acuh tak acuh memasuki kebencian yang berada di dalam jiwa dari Xiao Feng. Xiao Yan pada saat ini seolah-olah melihat banyak ketidaksenangan yang dialami oleh Xiao Feng. Di antara banyak kebencian ini ada 3 kebencian utama yang benar-benar membuat Xiao Feng sangat murka. Xiao Yan pada saat ini melihat sejarah Xiao Feng dari mulai dirinya Dosian bintang 3 hingga mencapai ke Dosian bintang 5. Semua kebencian yang dialami oleh Xiao Feng pada saat ini dapat dirasakan dan dilihat oleh Xiao Yan. Pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini sampai di kebencian terakhir yang dialami oleh Xiao Feng. Xiao Yan melihat kematian dari Xiao Feng yang ternyata bukan dibunuh oleh orang-orang dari kuil kuno. Xiao Feng menderita kematian di tangan rekannya sendiri ketika bertugas untuk memasuki kuil kuno. Di tengah-tengah kematiannya, Xiao Feng pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa dirinya akan mati oleh bangsanya sendiri. Pada saat ini Xiao Yan melihat gambaran di mana sesosok berpakaian putih serta berambut putih membunuh semua orang anggota aliansi Dosian. Dirinya mempraktikkan teknik yang tidak diketahui oleh banyak orang. Sosoknya pada saat ini menyerap puluhan anggota dari aliansi Dosian yang termasuk Xiao Feng. Pada akhirnya sosok Xiao Feng pun mati, sementara si pria pada saat ini segera meninggalkan mayat anggota yang lain. Tubuh Xiao Feng pada saat ini benar-benar ditinggal di kehampaan sebelum akhirnya orang-orang dari kuil kuno segera mengambil tubuhnya. Seiring dengan kematian Xiao Feng ini, Xiao Yan juga pada saat ini segera membuka matanya. Setelah merasakan apa yang pada saat ini dialami oleh Xiao Feng, Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah Xiao Feng dengan ekspresi tenang. Xiao Yan pun lanjut berkata, karena Xiao Yan akan meminjam identitas dan jiwanya, maka kebenciannya adalah kebencian dari Xiao Yan. Oleh karena itu Xiao Yan pasti akan menyelesaikan semua keengganan dan keinginan yang tidak terpenuhi di dalam hati Xiao Feng. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan pun segera perlahan kembali menarik telapak tangannya. Setelah selesai, Xiao Yan pada saat ini segera menyerahkan cincin penyimpanan kepada Ding Yue. Xiao Yan juga memberitahu Ding Yue bahwa Xiao Yan mungkin harus mundur untuk beberapa waktu. Selama periode pelatihan ini Ding Yue harus tinggal di kuil kuno untuk berlatih. Xiao Yan juga telah memasukkan semuanya ke dalam cincin penyimpanan, dan setelah semua pengaturan ini selesai dibuat, pada akhirnya rencana untuk membuat identitas baru Xiao Yan resmi dimulai. Mata indah sang ratu pada akhirnya kembali menatap ke arah Xiao Yan dan menegaskan bahwa jika Xiao Yan memang telah benar-benar siap maka sang ratu akan memulainya. Xiao Yan pun segera mengangguk sedikit untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Segel di tangan sang ratu pada akhirnya segera berubah dengan cepat dan dirinya langsung mengeluarkan jiwa dari Xiao Feng. Di tengah-tengah jeritan nyaring jiwa Xiao Feng, pada akhirnya jiwa tersebut perlahan-lahan membentuk lapisan cahaya tipis yang menutupi seluruh tubuh Xiao Yan. Urat sumber ki asli di tubuh Xiao Yan juga pada saat ini mengalami perubahan yang cukup besar, tetapi perubahan ini hanyalah tipuan terselubung dan tidak berlangsung lama. Xiao Yan pada saat ini segera merasakan perasaan aneh. Mata Xiao Yan yang terpejam pada akhirnya segera dibuka secara perlahan. Pada saat ini penampilan dan aura Xiao Yan benar-benar telah berubah total. Xiao Yan telah menjadi Xiao Feng setelah kematiannya, termasuk dengan bentuk tubuhnya. Ekspresi wajah semuanya benar-benar persis sama dengan Xiao Feng. Yang Mulia Ratu pun segera berkata kepada Xiao Yan bahwa mulai sekarang namanya bukan lagi Xiao Yan melainkan Xiao Feng. Sang ratu pada saat ini memandang ekspresi baru dari Xiao Yan dan pada saat ini dirinya sedikit mengerutkan kening. Ekspresi ketidaksenangan muncul di matanya yang indah ketika dirinya berkata bahwa wajah ini sama sekali tidak cocok untuk Xiao Yan. Penampilan asli Xiao Yan jauh lebih tampan jika dibandingkan dengan penampilan ini. Xiao Yan pun sedikit tersenyum malu dan senyuman ini tampak sedikit kaku.
Xiao Yan pada saat ini benar-benar belum sepenuhnya bisa beradaptasi dengan wajah baru yang dimilikinya. Sementara itu Yang Mulia Ratu pada saat ini kembali berbicara bahwa rencananya sudah resmi dimulai. Yang Mulia Ratu pun segera memerintahkan ke Yun dan Liuer untuk menemani adik laki-laki ke-9 berjalan-jalan. Mereka akan segera memenuhi keinginan terakhir dari saudara ke-9. Keduanya pun menangkupkan tangan sebelum akhirnya mereka pada saat ini segera mengajak Xiao Yan untuk sedikit berjalan-jalan. Setelah transformasi total, Xiao Yan sekarang harus memenuhi dua keinginan yang tersisa di dalam hatinya. Sementara itu Yang Mulia Ratu pada saat ini segera memerintahkan untuk menyiapkan bahtera dan semuanya pada saat ini telah disiapkan. Singkat cerita pada akhirnya Xiao Yan, Yun, Liuer semuanya pada saat ini berdiri di dalam bahtera. Xiao Yan pada saat ini benar-benar melakukan perjalanan untuk melakukan balas dendamnya. Hanya mereka bertiga yang pada saat ini berangkat. Yun pada saat ini sedang melihat peta kehampaan yang sangat besar. Dirinya pada saat ini melihat lokasi sekitar dan menghitung waktu. Yun pada akhirnya berkata bahwa mereka harus pergi ke kota 1000 bintang terlebih dahulu. Setelah itu mereka harus ke bintang merah dan barulah mereka pergi melintas menjauh. Jika menghitung waktu pada saat ini mereka sepertinya akan memakan setidaknya 100 tahun. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini benar-benar sedikit terkejut. Kali ini perjalanan mereka benar tidak terlalu lama, tidak seperti perjalanan Xiao Yan pada saat itu. Tentu saja dengan teknologi dan kekayaan yang dimiliki oleh kuil kuno perjalanan ini benar-benar akan dipersingkat. Pada akhirnya ketiganya pada saat ini berangkat menembus kehampaan dan menghilang di dalam kegelapan. Di dalam perjalanan ini Xiao Yan pada saat ini telah lama mempraktikkan metode berbicaranya. Xiao Yan memutuskan untuk mempercepat kecepatan beradaptasi sepenuhnya dengan tubuh barunya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Liuer benar-benar tidak tahan dan ingin menanyakan apa yang sebelumnya dirinya lihat di antara Xiao Yan dengan Yang Mulia Ratu. Liuer segera bertanya kepada Xiao Yan bagaimana dirinya bisa menyebut nama Yang Mulia di hadapan Sang Ratu. Tidak ada satupun di antara mereka yang berani menyebutkan nama Yang Mulia atau mengisyaratkan nama tersebut di depan Sang Ratu. Terakhir kali dirinya menyebutnya tanpa sengaja dirinya benar-benar dihukum diasingkan 10 tahun di dalam sebuah ruangan oleh Sang Ratu. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum. Xiao Yan pun mengangkat bahu dan berbicara dengan nada bercanda bahwa alasan mengapa Ratu tidak menghukum Xiao Yan setelah Xiao Yan selesai berbicara mungkin karena dirinya menyukai Xiao Yan. Mendengar hal tersebut membuat wajah Yun pada saat ini benar-benar berubah menjadi serius. Yun segera berkata kepada Xiao Yan bahwa adik ke-9 jangan berbicara omong kosong tentang permasalahan ini. Sementara itu Liuer pada saat ini segera berkata kepada Yun bagaimana jika apa yang dikatakan oleh saudara ke-9 ini memang benar? Kapankah senior Yun melihat ekspresi Yang Mulia yang begitu lembut ketika berhadapan dengan seorang pria? Setidaknya bukankah mereka belum pernah melihat tatapan penuh kasih sayang dari Sang Ratu kepada mereka? Dengan sorot mata dari saudara ke-9 menurut Liuer apa yang baru saja dikatakan oleh saudara ke-9 mungkin bisa saja terjadi. Mendengar hal tersebut Yun pada saat ini sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya berkata bahwa urusan Ratu bukanlah untuk dispekulasikan sesuka hati oleh mereka. Oleh karena itu pada saat ini mereka jangan membicarakan permasalahan omong kosong seperti ini lagi. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya segera bertanya apakah saudara Yun juga pada saat ini menyukai Yang Mulia Ratu. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan Yun dan Liuer pada saat ini tampak terkejut. Yun tiba-tiba merasa bingung sebelum akhirnya pipinya memerah dan dirinya buru-buru segera kembali berbicara kepada Xiao. Dirinya berkata agar saudara ke-9 jangan berbicara omong kosong seperti ini. Bagaimana mungkin status bangsawan Ratu bisa dikagumi oleh Yun dengan kualifikasinya? Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun kembali tersenyum dan berkata sebenarnya tidak apa-apa untuk memiliki kekaguman rahasia. Yun pun seketika sedikit tersipu mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Xiao Yan.
Melihat ekspresi dari Kyun Liuer ini pada saat ini benar-benar tidak bisa lagi menahan tawanya dan dirinya pada saat ini segera tertawa lepas. Dirinya lanjut berkata kepada Xiao Yan bahwa adik ke-9 benar-benar berbakat. Saudara ke-9 pada saat ini benar-benar bisa membuat wajah senior Kyun benar-benar memerah. Mendengar apa yang dikatakan oleh Liuer pada saat ini, Kyun benar-benar sangat kesal dan segera bergegas pergi. Sementara itu Liuer pada saat ini seolah-olah masih sangat penasaran dengan identitas misterius dari Xiao Yan. Kyun kembali memastikan kepada Xiao Yan apakah yang dikatakan oleh saudara laki-laki ke-9 sebelumnya memang benar. Apakah sang ratu pada saat itu benar-benar jatuh cinta kepadanya? Xiao Yan pada saat ini kembali tersenyum dan berkata tentu saja itu benar. Bagaimanapun juga sang ratu dulunya adalah wanita dari Xiao Yan. Mendengar hal tersebut pada saat ini kedua orang yang mendengar perkataan Xiao Yan benar-benar terkejut. Pada akhirnya mereka pada saat ini berbincang-bincang santai di tengah-tengah Kyun yang pada saat ini merasa sangat malu. Selama perjalanan ini Xiao Yan juga pada saat ini memanfaatkan waktu untuk kembali melatih teknik alchemisnya. Selain pil kembar, Xiao Yan juga pada saat ini telah menyempurnakan 2 ramuan baru. Resep dari ramuan ini adalah resep yang diperoleh dari senior Bei Tianli. Pil pertama disebut dengan pil darah pencampur tulang. Pil tersebut telah mencapai tingkat suci tingkat kedua. Efek terbesarnya adalah dapat dengan cepat mengobati luka, terlebih lagi dengan peningkatan kekuatan dan penguatan kekuatan fisik yang terus-menerus. Secara alami efek pemulihan dari bahan obat juga benar-benar harus bisa mendukung. Sementara itu ramuan kedua yang dimurnikan oleh Xiao Yan juga pada saat ini merupakan tingkat suci tingkat kedua. Efek terbesar dari ramuan ini adalah memulihkan sumber origin abadi di dalam tubuh. Bahan utamanya adalah sumber origin abadi dan Xiao Yan hanya cukup menggunakan sumber origin abadi di tangannya. Xiao Yan pada saat ini membuat banyak pil untuk persediaan Xiao Yan di perjalanan. Bagaimanapun Xiao Yan akan memasuki aliansi Dou-Xian di masa depan dan Xiao Yan benar-benar harus memiliki stok untuk pemulihan. Di tengah-tengah proses pelatihan Xiao Yan ini pada akhirnya tanpa terasa waktu 100 tahun berlalu, Xiao Yan pada saat ini sudah sampai di hadapan bintang merah dan hati Xiao Yan pada saat ini berdebar. Dalam waktu sekejap mata pada akhirnya Xiao Yan telah sampai di atmosfer dari bintang merah. Xiao Yan pada saat ini merasakan bahwa tempat ini sudah tidak seperti sebelumnya. Xiao Yan juga pada saat ini melesatkan kekuatan spiritual dan Xiao Yan mendengar semua orang yang menggosipkan bahwa Hua Buyu telah meninggal. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk mendekati paviliun tempat tinggal dari Hua Buyu. Namun pada saat yang bersamaan pada saat ini di udara ada bahtera yang berlabuh di sebelah Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut banyak penjaga yang mengelilingi Xiao Yan sementara Xiao Yan pada akhirnya segera berbicara. Xiao Yan pada saat ini meminta tolong kepada penjaga untuk memberitahu bahwa rekan dari sang master bintang merah pada saat ini berkunjung. Tolong beritahukan kepada Hua Buyu bahwa dirinya datang ke sini seperti yang telah dijanjikan. Mendengar hal tersebut seorang pria pada saat ini segera melangkah maju dengan tubuh yang mengenakan jubah putih. Sepertinya sosok ini adalah pemimpin dari para penjaga yang berada di sini. Sosoknya pada saat ini segera berkata bahwa bintang merah sudah tidak memiliki pemilik. Master dari bintang merah sudah mati selama ratusan tahun yang lalu. Oleh karena itu dirinya menyarankan mereka untuk kembali karena bintang merah tidak menerima orang luar. Xiao Yan pun seketika terkejut mendengar penjaga yang baru saja mengatakan hal tersebut. Rupanya gosip yang sebelumnya Xiao Yan dengar melalui kekuatan spiritual memang benar adanya. Tetapi tentu saja Xiao Yan tidak akan mempercayai kata-kata yang tidak berdasar seperti itu. Kekuatan spiritual Xiao Yan kembali menyapu sekeliling dan target penyelidikannya tentu saja paviliun tempat Hua Buyu tinggal. Seiring dengan kekuatan spiritual Xiao Yan yang melesat mata Xiao Yan pada akhirnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Xiao Yan pada saat ini merasakan hanya ada sedikit aura dan gumpalan aura ini sudah sangat lemah. Selain itu seluruh paviliun juga pada saat ini memancarkan racun yang sangat kuat.
Xiao Yan pada akhirnya segera berkata dengan serius agar mereka semua pada saat ini segera minggir. Master Bintang Merah pada saat ini masih belum mati. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, pria berjubah putih itu pada saat ini seketika tercengang. Mereka pada saat ini bertanggung jawab atas Bintang Merah dan pria tersebut sepenuhnya telah mengendalikan situasi Bintang Merah selama hampir 100 tahun. Pada saat ini ketika dirinya mendengar bahwa Hua Buyu belum meninggal, dirinya tiba-tiba merasa tidak nyaman dan gelisah. Pada akhirnya pria berjubah putih itu pun segera berkata bahwa apa yang dikatakan oleh orang ini benar-benar omong kosong. Pemimpin Bintang Merah Hua Buyu telah meninggal ratusan tahun yang lalu. Sebenarnya apa tujuan dari orang ini datang ke Bintang Merah kali ini? Mendengar apa yang dikatakan oleh penjaga ini, Xiao Yan segera berkata, siapa yang telah memberitahu mereka bahwa Master Bintang Merah telah mati? Pria berjubah putih itu pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya. Tampak jelas dirinya pada saat ini benar-benar tidak ingin kekuatan yang telah dirinya kuasai diambil begitu saja. Pada akhirnya si pria segera berkata, apakah Master Bintang Merah mereka telah mati atau tidak adalah sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh orang luar. Mendengar hal tersebut segera menyadari bahwa orang ini tampaknya benar-benar ingin menguasai Bintang Merah. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata tanpa ragu bahwa sepertinya sekarang dirinya memiliki keputusan akhir atas Bintang Merah ini. Pria berjubah putih itu pun menunjukkan ekspresi terkejut setelah niatnya pada saat ini benar-benar diketahui oleh Xiao Yan. Pria itu pun segera melambaikan tangannya dan semua penjaga dari Bintang Merah pada saat ini mengepung kelompok Xiao Yan. Sementara itu Liu Er pada saat ini masih dengan santai segera bertanya kepada Xiao Yan apakah mereka pada saat ini akan membunuh orang-orang ini atau tidak. Kelompok Xiao Yan pada saat ini memandangi para penjaga dengan ekspresi acuh tak acuh. Sesungguhnya tidak ada seorang pun di sini yang bisa berhadapan dengan salah satu di antara kelompok Xiao Yan. Para penjaga ini bukanlah ancaman di hadapan kelompok Xiao Yan. Namun Xiao Yan pada saat ini masih mengingat Hua Buyu sebelum akhirnya Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan akan memberi 3 nafas kepada mereka. Jika mereka tidak menyingkir maka Xiao Yan akan mengubah mereka menjadi mayat. Suara Xiao Yan benar-benar sangat dingin dan pada saat ini momentum tahap menengah Dosian Bintang 9 Xiao Yan segera meledak. Pria berjubah putih dan semua penjaga Bintang Merah yang sebelumnya bersemangat pada saat ini sedikit terkejut. Meskipun mereka pada saat ini merasakan aura kuat di tubuh Xiao Yan, mereka pada saat ini masih berdiri dengan teguh di hadapan Xiao Yan. Pada akhirnya 3 nafas pun berlalu dan Xiao Yan pada saat ini segera menjentikkan jarinya. Energi yang tak terlihat yang sangat kuat pada saat ini segera menamparkan pria berjubah putih. Sosoknya pada akhirnya segera melesat ke kejauhan dan hal tersebut pada saat ini membuat prajurit lainnya benar-benar gemetar ketakutan. Sosok Xiao Yan pada saat ini bahkan tidak bergerak, tetapi aura dari Xiao Yan ini benar-benar bisa melemparkan pria berjubah putih. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tidak ingin banyak cincong lagi dan tubuh Xiao Yan segera menghilang. Yun dan Liu Er juga pada saat ini segera menghilang dan mereka segera menuju ke paviliun tempat Hua Buyu tinggal. Begitu sampai Xiao Yan pada saat ini merasakan bahwa paviliun benar-benar telah kosong. Xiao Yan juga bisa merasakan adanya aura yang sangat lemah di belakang paviliun. Xiao Yan pada akhirnya segera melesat ke arah gunung yang bertepatan di belakang paviliun. Xiao Yan melihat Hua Buyu yang pada saat ini sedang duduk dan segera memanggil namanya. Namun aura hidup dari Hua Buyu pada saat ini benar-benar sudah sangatlah lemah. Ada berbagai bahan obat yang diletakkan di depan tubuhnya dan semuanya dimurnikan untuk menekan sementara racun di tubuh Hua Buyu. Pada akhirnya Xiao Yan tanpa mengucapkan sepatah kata pun segera mengeluarkan tungku alkemis dan tanpa ragu mulai membantu Hua Buyu. Inti dari ramuan ini adalah sumber api dan selama ada sumber api maka memurnikannya tidak akan terlalu sulit. Xiao Yan pun segera mengeluarkan sumber api yang dimiliki oleh Bei Tianli. Xiao Yan memutuskan untuk membawa sumber api milik Bei Tianli karena ini adalah yang paling lemah di antara para senior. Xiao Yan telah memperhitungkan kekuatan sumber api ini dan Xiao Yan juga telah memperhitungkan situasi dari Hua Buyu.
Tanpa pikir panjang, Xiao Yan segera memulai proses pemurnian dan tanpa terasa waktu pun hampir 10 hari berlalu, Xiao Yan menggunakan kecepatan tercepat untuk memurnikan ramuan penekan racun di tubuh Hua Buyu. Setelah selesai, Xiao Yan pun tidak ragu-ragu lagi dan segera memasukkan ramuan ini langsung ke mulut Hua Buyu. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini racun di permukaan tubuh Hua Buyu juga benar-benar dengan cepat menghilang. Setelah beberapa saat, Hua Buyu juga pada saat ini menyemburkan seteguk darah hitam. Setelah itu muncul lingkaran api putih di permukaan tubuhnya dan ini adalah sumber api putih. Setelah beberapa saat, pada akhirnya racun di dalam tubuh Hua Buyu pada saat ini benar-benar telah menghilang. Sedikit darah kemerahan akhirnya muncul di wajah Hua Buyu bersamaan dengan racun yang benar-benar menghilang tanpa jejak. Hua Buyu pada akhirnya perlahan membuka matanya, tetapi ketika Hua Buyu terbangun pada saat ini taman di belakangnya benar-benar sudah kosong dan kelompok Xiao Yan benar-benar telah meninggalkan bintang merah. Hua Buyu yang baru saja tersadar tidak tahu siapa yang menyelamatkan nyawanya dari awal sampai akhir, tetapi pada saat ini dirinya dengan jelas memiliki jawaban di dalam hatinya karena satu-satunya orang yang bisa melakukan hal ini adalah Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini di benua Dodi sedang terjadi kehancuran, banyak ledakan besar pada saat ini bergema di sekitaran kota air mata, banyak ledakan terus bergema di dinding langit dengan segel yang merobek kota perlahan-lahan melemah, dukungan kekuatan besar dari alam Dewa Darah pada saat ini semuanya benar-benar telah tiba di benua Dodi. Mereka semua melakukan yang terbaik untuk membuka segel yang sebelumnya dipasang oleh senior Xiao Wutian. Pada saat ini ada hampir 100 orang dan semuanya dengan panik membombardir segel besar yang tidak terlihat. Setelah segelnya dibuka maka jalur antara benua Dodi dan benua Doki juga akan terbuka sepenuhnya. Pada saat itulah benua Dodi dan benua Doki benar-benar akan segera mengalami krisis yang besar. Pada akhirnya setelah banyak usaha yang dilakukan oleh orang-orang dari alam Dewa Darah, dua suara tajam tiba-tiba keluar dari segel yang tidak kasat mata ini. Mata semua orang pada akhirnya menjadi bersemangat karena segel pada saat ini benar-benar telah menimbulkan retakan. Namun pada saat yang bersamaan sesosok tubuh juga pada saat ini perlahan muncul. Momentum yang kuat pada saat ini seketika meledak dan semua orang yang menyerang penghalang benar-benar ketakutan. Mereka seketika mundur dengan liar sementara ekspresi dari pemimpin dari alam Dewa Darah juga tiba-tiba terkejut. Kaisar Dewa Darah pada saat ini segera memandang ke arah sosok yang baru saja muncul. Sosoknya pada akhirnya bergumam sepertinya berita yang dikirim kembali itu memang benar. Memang ada seorang Dogat yang bersembunyi di dunia Dodi selama ini, tetapi meskipun begitu tampaknya sosok tersebut adalah Dogat yang telah terluka. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Xiao Wutian segera memandang ke arah Kaisar Dewa Darah dengan tajam. Xiao Wutian mencoba yang terbaik untuk menekan kemarahan yang muncul di dalam hatinya. Dirinya segera lanjut berkata bahwa dulu jika dirinya tahu akan ada situasi seperti ini maka dirinya benar-benar akan membunuh Kaisar Dewa Darah secara langsung. Bagaimanapun dunia ini adalah kampung halaman dari Kaisar Dewa Darah, tetapi sekarang dirinya benar-benar dengan begitu kejam ingin membunuh semua orang yang berada di sini. Kaisar Dewa Darah pun tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa ini memang bekas kampung halamannya. Tetapi yang tersisa baginya di sini adalah kenangan buruk dan tragis. Jika bukan karena penyelamatan dari alam Dewa Darah dirinya benar-benar akan mati secara tragis di alam ini. Oleh karena itu ketidakadilan tersebut benar-benar akan menjadi hutang yang sangat besar dan harus segera dirinya balas. Ini adalah sumpah yang dirinya buat pada saat itu ketika dirinya benar-benar terlantar dari alam ini. Mendengar hal tersebut wajah dari Xiao Wutian pada saat ini dipenuhi dengan ketidakpedulian dan kekejaman. Kaisar Dewa Darah juga pada saat ini memandang ke arah Xiao Wutian tanpa menunjukkan sedikit pun rasa takut. Sementara itu mata dari Xiao Wutian pada saat ini sedikit mengembun. Terlihat jelas bahwa apa yang dikatakan oleh Kaisar Dewa Darah memang benar. Tampaknya pada saat ini Xiao Wutian benar-benar sedang terluka akibat digigit oleh janda tobrut atau lumba-lumba salto.